Ini sudah nomor 2. Nomor 3-nya, 4 rakaat sholat sunnah qobliyah asar. Kalau Bapak Ibu qobliyah asarnya 2 rakaat, tetap bagus, pahalanya sunnah, tetapi tidak dapat pahala yang ini. Ya, ini amalan ringan berpahala besar. Harus berdasarkan sumbernya dari Al-Quran dan hadis, dan kebanyakan kita pakai dari hadisnya. Kita lihat hadirin, 4 rakaat sunnah qobliyah asar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang, shalla, yang salat qoblal asri arba'an, yang salat sebelum asar arba'an, 4 rakaat. Sama dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Ya, boleh 4 rakaat langsung, tapi tidak pakai tahiyat pertama. Apa ini keutamaannya? Orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, dia mendapat rahmat bercurah-curah, dan itulah modal dia menjelang pergantian waktu siang dan malam. Dia sudah dinaungi oleh rahmat Allah dengan sholat 4 rakaat qobliyah asar. Karena waktu dari 24 jam yang paling sakral itu adalah waktu tahajud. Ya, waktu paling baik Pak, nggak ada siang hari, semuanya rata-rata apa? Malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuk maqaman mahmud. Al-Isra 79. Jadi bahwa ya, waktu malam itu adalah waktu paling baik. Nah, kita ini sejak mau pergantian waktu sore menjelang malam sudah mendapat naungan rahmat dari Allah. Insya Allah malam harinya dia akan mudah untuk mengamalkan amalan-amalan pada malam harinya, untuk jaga sholat tahajudnya, ya, untuk menjaga sholat berjamaah isya dan subuhnya. Kenapa? Sudah dalam naungan rahmat Allah Ta'ala dengan 4 rakaat ini. Dan tidak ada hadirin dari riwayat biografi orang-orang soleh terdahulu yang mereka enggak mengerjakan sholat tahajud. Jadi kalau kita mau mudah sholat tahajud, lakukanlah 4 rakaat qobliyah asar. Kita udah dapat payung rahmat itu. Terus payung rahmatnya sampai besok lagi itu. Baik. Hadirin yang keempat, ini yang keempat juga jarang dikerjakan. Pahalanya besar, amalannya ringan sekali. 4 rakaat sholat sunnah ba'da isya. Nah, ini bisa kita praktekin habis isya nanti. Bapak Ibu, rata-rata hari ini sholat ba'diyah isya kita berapa rakaat? 2 kan? 2. Bagaimana Ustadz? Sunnah tidak? Sunnah, tapi belum mendapat keutamaan yang kita sedang bicarakan, pahalanya besar. Ya, apa pahalanya? Kata Nabi, kita buka satu saja. Ini saya bawakan 4 hadis di sini. 4 hadis ya secara marfu untuk mendukung daripada pemahaman ba'diyah isya 4 rakaat. Kata Nabi, man shalla arba'an, atau dari Abdullah bin Umar. Ya, secara marfu naik kepada baginda Nabi. Ini hadisnya, man shalla arba'an, siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya, setelah isya, kunna kaqadrihin, maka pahalanya seperti menjalankan 4 rakaat min lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Jadi rupanya Lailatul Qadar pahalanya bukan cuma di bulan Ramadan. Hari ini kan kita pahami kalau Lailatul Qadar cuma pada bulan Ramadan, itu pun 10 terakhir. Itu sih hakikat Lailatul Qadar. Tapi kalau pahalanya disediakan oleh Allah sepanjang tahun dengan caranya sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Ya, yang terbaik 2 rakaat 2 rakaat, boleh juga satu salam, 2 rakaat salam 2 rakaat salam, itu yang terbaik. Tapi boleh 1 rakaat salam, 4 rakaat langsung, maksud saya 4 rakaat langsung 1 salam, tapi tidak pakai tahiyat awal. Jadi dari sujud rakaat kedua langsung bangkit menuju rakaat. Nah, hadirin, jadi total daripada qobliyah ba'diyah, ya, kalau kita mau ini kan,
bahwa ini sama hadisnya kayak tadi juga. Nah, sekarang kalau kita mau total daripada sholat qobliyah dan ba'diyah atau sunnah rawatib, itu jumlahnya ada 24 rakaat hadirin. Jumlahnya 24 rakaat, bukan cuma 12. Ini yang baik muakkadah dan ghair muakkadah. Ya, contohnya kita hitung. Dari apa yang pertama? Qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur berapa tadi? 4. Ba'diyah zuhur udah berapa? 10. Qobliyah asar 4. Qobliyah maghrib tadi nggak disebutin, tetapi ada dia ghair muakkadah. Qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat. Berapa semuanya? 24 rakaat. Ada yang bilang, Pak Ustadz, bukankah qobliyah maghrib nggak ada hadisnya? Ini kok dimasukin juga qobliyah maghrib? Tapi kenapa qobliyah maghrib nggak ada dalam pembahasan ini? Karena memang Rasul tidak menyatakan pahalanya besar, tapi tetap sunnah kalau dilakukan. Makanya nggak masuk dalam kategori di sini. Saya ulangi, kenapa qobliyah maghrib, qobliyah isya nggak masuk? Karena Rasul tidak memberikan informasi tentang pahala besarnya. Tapi kalau mau dikerjakan tetap hukumnya apa? Sunnah. Kita datang nih pernah satu kali, ya, transit di satu masjid mau sholat maghrib. Udah gitu, udah azan selesai, kita kan pendatang nih, udah wudhu, udah masuk masjid, udah gitu pas iqomat selesai azan, kita mau apa? Mau qobliyah. Kata imamnya, nggak ada qobliyah, nggak ada hadisnya, komat. Nih imam galak banget. Ayo udah, kita kan pendatang Pak, kita ngalah aja. Udah gitu, ya udah sholat, selesai sholat, orang-orang udah pada pulang, imamnya kita ajak ngobrol. Pak Imam, saya namanya ini dari Bekasi. Ya, tadi Pak Imam bilang nggak ada hadisnya qobliyah maghrib. Saya cuma ingin menyampaikan saja. Emang nggak ada katanya. Wah, suaranya langsung meninggi Pak. Sumbu pendek ini. Nggak ada hadisnya tuh. Saya udah belajar dari banyak guru. Oh baik, kalau gitu saya mau kasih tahu Pak Imam, laptop saya itu isinya banyak, dari hampir 30.000 kitab. Ini dia. Saya ambil dulu di mobil bentar. Saya ambil, buka bentar, kasih tahu nih. Ini hadisnya. Nih Bapak Ibu, saya tampilkan juga hadisnya qobliyah maghrib. Ya, ada 2 nih. Riwayatnya paling tinggi Imam Bukhari, tetapi lafaznya paling mengena riwayat Abu Daud. Imam Bukhari, Imam Abu Daud meriwayatkan qobliyah maghrib, derajatnya sahih, tapi memang Rasul tidak menginformasikan pahalanya. Jadi tetap sunnah gitu. Kan lagi ngetren nih Bapak Ibu, apalagi musim maulid. Maulid nggak ada dalilnya tuh, bid'ah, masuk neraka. Innalillahi wa inna. Orang kita senang dengan kelahiran Nabi, disalahin dari mananya? Anak kita lahir aja seneng nggak Pak? Seneng. Kita rayain, kita peringatin, kita doain. Padahal anak kita belum tentu bisa nolong kita di padang mahsyar. Kalau yang namanya bayi Muhammad SAW, ketika beliau lahir, itu sudah pasti akan menjadi penolong kita di padang mahsyar nanti. Ya, hari ini banyak nih Pak orang-orang yang nuduh kita sebagai TBC. Tahu TBC Pak? Tahyul, bid'ah, C-nya curofat, khurafat. Di riwayatnya lihat Imam Abu Daud. Ya, bahkan perintah Nabi, sallu qoblal maghrib. Nabi langsung perintahkan. Dari mana gak ada hadisnya? Saya bilang sama imam itu, nih Pak, dalilnya. Ya, Nabi bersabda, sallu qoblal maghrib rakaataini. Riwayat Imam Abu Daud 1283, kata baginda, sallu qoblal maghrib, salatlah qobliyah maghrib, rakaataini, berapa? 2 rakaat.
Sabda lagi nih Nabi, bersabda lagi sekali lagi, sallu qoblal maghrib, sholatlah qobliyah maghrib. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat, liman sya'a, bagi orang yang mau. Jangan dilarang. Jadi kalau ada satu masjid nggak qobliyah maghrib, mau langsung iqomat boleh. Yang tidak boleh itu menyalahkan. Gitu. Dah, ini saja perjumpaan perdana kita. Baru nomor 4 ya, ada 40 hadis. Ya, ada 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Silakan. Yang mau tanya tunjuk tangan saja. Sudah azan ya Pak? Gimana enaknya? Azan dulu aja. Kita break sejenak. Tahiyat masjid, cuma penamaan di Indonesia aja musola sama masjid kayak beda, padahal sama-sama aja. Baik. Jadi kalau kita masuk masjid atau masuk musola, didahulukan mana? Tahiyat masjid atau syukur wudu atau qobliyah ba'diyah? Qobliyah dulu. Jawabannya, kalau waktunya memadai, maka pasti adalah tahiyat masjid dulu. Karena kalau kita lakukan sholat yang lain dulu, itu kan sudah gugur tahiyat masjidnya. Syarat tahiyat masjid dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid. Nih saya tampilkan hadisnya. Kalau salah seorang masuk ke masjid di antara kalian, maka kata Nabi, fala yajlis, jangan duduk dulu. 1110 Sahih Bukhari. Kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli, sehingga dia sholat dulu. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat. Inilah yang kita namain sholat tahiyat masjid, gitu. Jadi posisinya kalau waktunya masih banyak, tahiyat masjid dulu, syukur wudu dulu, baru qobliyah. Ustadz, gimana kalau waktunya cuma 2 menit? Saya datang mau sholat subuh, waktu tinggal 2 menit, baru berwudu juga, belum tahiyat masjid. Jawabannya, tinggalkan itu semua, sholatkan qobliyah saja. Nanti yang tahiyat masjid dan qobliyah dan sholat ba'dal wudu, itu insya Allah pahalanya ngikut. Kalau waktunya mepet seperti itu, niatin qobliyah subuh saja, gitu. Kemudian sudah seperti itu. Sholat Jumat. Sholat Jumat ini berapa rakaat Pak Ustadz? Qobliyahnya 2 rakaat. Ini juga ada orang nggak ada tuh dalilnya qobliyah Jumat. Ada, Anda aja yang malas belajar. Karena hari ini ada orang tuh Pak yang gampang banget nyala-nyalain. Kalau nggak mau sholat qobliyah ya udah nggak usah sholat. Jangan menyalah. Ini hadisnya, lihat. Riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabatnya bernama Sule. Tahu Sule pelawak itu? Itu nama seorang sahabat itu. Sulaik Al-Ghadfani, periwayat hadis qobliyah Jumat. Ya. Tapi kan nama pelawak Sule bukan yang aslinya Pak, namanya sih Sutisna ya. Hah? Iya, namanya Sutisna. Padahal dia kasih nama Sulaik, panggilannya itu nama sahabat. Nih lihat, saya tampilkan riwayat Imam Ibnu Majah. Ketika Nabi berkhutbah, datanglah Sulaik. Nih 1168. Ja'a Sulaik Al-Ghadfani, sahabat mulia namanya Sulaik. Kita kan kalau K itu dihilangin. Apa itu? Bapak. Kita bilang apa? Bapak. Bakso. Jadi apa? Sule, dari asalnya Sulek tuh. Ini seorang sahabat mulia, perawi hadis qobliyah Jumat. Ja'a Sulaik Al-Ghadfani, sahabat mulia Sulaik datang, wa Rasulullah yakhtubu, sedangkan Rasul dalam keadaan yakhtub. Apa arti yakhtub? Berkhutbah. Akhirnya Nabi memberhentikan khutbahnya.
Faqala lahun Nabi bersabda, Sulaik, sebentar, jangan duduk dulu. As-salata raka'atain, sudah sholat belum kamu 2 rakaat? Qabla an taji, sebelum datang ke masjid ini, yaitu 2 rakaat di rumahmu. Jadi 2 rakaat yang orang kalau imam lagi khutbah, itu sholatnya bukan sholat tahiyat masjid, tapi sholatnya qobliyah karena kata Nabi, sebentar. Nabi memberhentikan khutbahnya, lalu beliau berkata, kamu sudah sholat belum 2 rakaat di rumah? Emangnya ada tahiyat masjid di rumah? Ada nggak? Halo, jawab. Nggak ada, itu mah tahiyat rumah. Jadi kalau nggak ada berarti qobliyah karena sholat qobliyah ini kalau kita mampu kerjakan di rumah. Sholat ba'diyah kalau kita mampu baiknya di rumah. Jangan rumah kita, kata Nabi, dijadikan kuburan. Sholatin tuh tahajud, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, zikir, sholawat di rumah kita supaya barokah. Gitu. Jadi jawabannya kalau qobliyah ada 2 rakaat, ba'diyahnya 4. Riwayat Imam Muslim. Ini pakai hadis Pak kita jawabnya. Ya, biar bapaknya puas dengan dalil gitu ya. Nih saya tampilkan. Nabi bersabda, ya, bahwa siapa yang sholat ba'diyah Jumat falyusolli arba'an, kata Nabi, siapa yang udah selesai Jumatan maka hendaklah dia sholat ba'diyahnya 4 rakaat. Mana tadi hadisnya? Udah belum? Nih 2073 Sahih Muslim, lebih hebat lagi nih dari yang tadi. Kan dalam ilmu hadis itu yang paling kuat ada 2 Pak. Siapa? Bukhari dan Muslim. Nah, Bukhari Muslim ini sebagai 2 besar guru ilmu hadis. Nah ini Muslim kita buka akan 2073. Jadi kalau ba'diyah Jumat jangan cuma 2 rakaat, sholatkan 4. Qala Rasul SAW, Nabi bersabda, idza shalla, kalau sholat ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-jum'ata, kalau dia sudah sholat Jumat, fal yusolli, hendaklah dia sholat ba'diyahnya arba'an. Berapa? 4. Wahid, isnin, salasa, arba. Gitu. Ada lagi? Silakan Bu. Kalau Ibu malu nanti bulan depan pakai tulisan aja Bu. Pakai ditulis. Ya. Iya, silakan Pak Haji, Masya Allah. Waalaikumsalam. Masalah sholat fajar yang tadi kita dikatakan itu, iya, memang harus mutlak menunggu fajar itu tunggu apa setelah sholat subuh kita bisa laksanakan. Wah, kodoknya maksudnya. Ya. Jawabannya, kalau dari hadis tadi memang Nabi mengajarkan setelah ba'diyah subuhnya supaya orang tidak bertanya-tanya, sebab kalau kita ketinggalan qobliyah subuh kemudian kita sholatkan habis subuh berjamaahnya di masjid itu juga, di musola itu juga, khawatir orang salah persepsi. Habis ngaji sama Ustadz Faisal tuh ngaji perdana di musola Ar-Rahman, jadi ada ba'diyah subuh. Takutnya orang salah apa? Salah paham. Makanya baiknya sholatnya di rumah setelah terbit matahari. Padahal kalau Anda kerjakan, Bapak kerjakan, pulang ke rumah langsung kodoknya di rumah, habis sholat subuh, boleh. Sholat yang dilarang habis sholat subuh adalah sholat mutlaknya sama sholat ba'diyahnya. Kalau sholat itu ada keperluan dan hajatnya, boleh. Termasuk kita datang nih tadi qobliyah sebelum maghrib, kita sholat tahiyat masjid, itu tetap sunnah, ya. Baik, begitu. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ya, ibu-ibu tuh. Coba tolong ditransfer Pak. Udah pakai ini aja, gantian.
bisa nggak kalau hari Jumat apa sisa ya waktunya bisa dulu hari penutupan dan sisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya itu kalau sholat hajat itu baiknya dikerjakan di waktu apa Ustaz? Sholat hajat. Banyak hajat ya Bu? Biar istiqomah Ustaz. Siap. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin, sholat hajat ini pertanyaannya kapan dikerjakan waktunya? Ya, kalau dalil dalam Al-Qurannya itu wasta'inu bis sabri wassalah, itulah dalil sholat hajat dalam Al-Baqarah ayat 45 surat kedua. Kalau ditanya apa dalil sholat hajat, ini dia, wasta'inu bis sabri wassalah, carilah pertolongan dengan sabar dan lakukanlah sholat. Itu namanya sholat hajat. Ya, contohnya ibu tadi ada hajat nih, anak saya mau ujian, ya Allah saya sholat hajat 2 rakaat, doa, ya Allah mudahkan ya Allah anak saya mendapat nilai terbaik. Ataupun anak bapak ibu mau cari kerjaan, mudahkan ya Allah, sholat hajat tiap malam. Nah pertanyaannya, waktunya terbaik kapan? Sholat hajat waktunya kalau memang sholat itu tidak tergesa-gesa, ya hajatnya saat itu, maka maksudnya hajatnya itu tidak tergesa-gesa, dia ingin menyolatkan pada waktu yang afdol, pastilah waktunya waktu sholat tahajud, sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang paling afdol. Tapi kalau hajat ibu mendadak saat itu, siang hari, ya udah sholatkan. Intinya sholat hajat boleh kapan saja. Ya, sholat hajat boleh kapan saja. Dah begitu. Cukup? Kalau sholat duha, afdolnya jam berapa? Duha, hadirin, sholat duha itu afdolnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sabdakan ketika anak-anak onta udah mulai kepanasan. Kira-kira kalau jam 6 anak onta udah kepanasan belum? Masih meringkel gitu. Masih lapar ya. Ya. Kepanasan mulai jam 9. Ya. Ini hadisnya, kata Nabi, sholatul awwabin, sholatnya orang-orang bertobat, yaitu sholat duha, hina tarmadul fisol, ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan. Jadi sholat duha disebut oleh baginda dalam hadis Sahih Muslim ini sebagai sholatul awwabin, sholat orang-orang yang bertobat. Ini kalau dari segi penamaan. Tapi kalau dari segi istilah, sholat awwabin ada juga tuh antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? 6 rakaat. Cuma kita jarang lakukan itu. Ya, kalau guru-guru kita di luar negeri sana masih banyak tuh yang melakukan sholat awwabin. Sumpama kita nih gak ada pengajian kayak begini, besok nih sholatlah awwabin 6 rakaat. Pahalanya apa? Dapat pahala 12 tahun ibadah. Tapi emang hadisnya hadis lemah. Para ulama kita katakan hadis lemah masih boleh dipakai selama untuk motivasi beramal. Gitu. Ya, cukup. Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan dan kekuatan untuk beramal dari apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.